Selamat pagi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita diizinkan kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk boleh bangkit berdiri dan kita bersama-sama memohonkan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Teman-teman, kalau hari ini kita boleh datang untuk berserah dan untuk menyembah kepada Tuhan, itu semua hanya karena anugerah-Nya. Mari kita siapkan hati dan segenap pikiran dan fisik kita untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Sungguh-sungguh lagi kita pujikan lagu Immanuel. Sempurna
ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih karena Tuhan masih izinkan kami ya Tuhan untuk datang dan beribadah, untuk menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, meski kami harus beribadah secara online, tapi kiranya Engkau Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan yang pakai setiap penata layan, Tuhan yang layakkan setiap layanan mereka. Tuhan berikan kami hati dan pikiran yang siap untuk menerima firman-Mu dan segala perkataan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Masih bersemangat ya pastinya. Yuk kita dengan hati semangat lagi, kita mau bersyukur, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukurlah. Ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersiap pagi. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Katakan, tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan tetap berdiri bersama gereja Tuhan di segala abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Teman-teman, memang selama kita hidup ini nggak bisa kita terus senang-senang terus. Pasti ada kalanya kita merasa sedih, kita merasa susah. Entah itu karena beban sekolah, teman, atau mungkin bahkan keluarga. Tetapi ketika semua permasalahan itu terjadi, kepada siapa kita berlari? Ingatlah bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Bahwa di dalam Tuhan, kita selalu bisa merasa tenang. Oleh karena itu, marilah melalui lagu ini, tenanglah kini hatiku. Kita diingatkan kembali, untuk dalamnya kita bisa merasa tenang. Mungkin saat ini kita memiliki banyak kekhawatiran seperti masalah pribadi kita, ujian, PTS, dan bahkan kondisi dunia yang sedang dalam keadaan perang. Mari kita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Untuk pokok doa yang pertama, mari kita berdoa tentang pergumulan pribadi kita. Untuk pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk pendidikan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena telah memberi kami kesempatan untuk berkumpul di sini, beribadah bersama. Sekarang kita akan berdoa untuk pendidikan kita buat anak kelas 12 yang semester ini ada ujian sekolah, buat teman-teman yang mungkin masih tengah-tengah PTS,
Berkati semuanya agar dapat dipersiapkan dengan baik dan mendapat nilai yang memuaskan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Untuk pokok doa yang selanjutnya, mari kita berdoa untuk gereja kita, untuk komunitas kita, Shensin. Sudah cukup lama ya kita nggak ibadah bareng, tapi kiranya Tuhan terus yang menyatukan kita, Tuhan terus yang membantu kita untuk bertumbuh, tidak berhenti, untuk menumbuhkan iman kita di dalam Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, atas berkat-Mu dari ini Tuhan. Setelah sekian lama Tuhan kita nggak bisa ibadah bareng Tuhan. Tuhan hari ini izinkan untuk kami, Shensin Tuhan, boleh beribadah bersama, meski via online ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk komunitas kami, Tuhan yang jamah setiap kami, Tuhan jemaat. Tuhan yang bantu kami untuk bertumbuh, Tuhan yang ingatkan kami selalu Tuhan bahwa kami mempunyai Engkau, dan bahwa Engkau yang akan memimpin hidup kita. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja ini, di tengah COVID Tuhan, yang kami bersyukur sudah semakin landai, tapi kiranya Engkau memberikan setiap kami kebijaksanaan ya Tuhan. Engkau memberikan kami hikmat, bagaimana kami seharusnya menjadi jemaat, menjadi penata layan, menjadi pengurus, maupun apapun itu Tuhan jemaat, jabatan kami. Supaya kami bisa terus menyembah, sujud di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Selanjutnya kita juga mau berdoa untuk keadaan di Rusia dan Ukraina yang masih belum damai sampai sekarang. Mari kita doakan supaya perdamaian boleh cepat datang dan permasalahan mereka juga boleh cepat diselesaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas semua yang boleh terjadi. Kami percaya bahwa setiap hal yang terjadi di dunia ini itu semua atas perizinan Tuhan. Tuhan, kalau Rusia dan Ukraina sekarang dalam permasalahan, kami percaya itu juga bagian dari rencana Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang perdamaikan mereka, Tuhan. Engkau yang memberikan solusi untuk mereka, supaya korban jiwa tidak semakin banyak, supaya mereka boleh kembali ke kehidupan mereka yang normal, yang damai. Tuhan, kami menyerahkan seluruh pokok doa kami, Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Engkau yang dengar doa kami, kami percaya Engkau akan menjawab sesuai waktu dan rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti Tuhan ada di samping kami, Tuhan akan selalu memegang tangan kami, dan Tuhan yang akan selalu membuat hati kami tenang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Mari kita pujikan lagu ini sekali lagi. Tuhanlah yang membimbingku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Dipersilakan Evangelis Kowong untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, hati kami berserah penuh kepada Engkau. Seperti apa yang kami nyanyikan ini, bahwa hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, selalu ya Tuhan,
lawat setiap kami, hadirlah di dalam setiap kami. Supaya ketika firman itu ditabur, firman itu menjadi pedang yang sangat dalam, yang masuk ke dalam hati kami dan mengubahkan kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan berkati kami semua yang akan mendengarkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pagi hari ini firman Tuhan diberikan sebuah judul We Are Shensin. Firman Tuhan ini saya harap bisa membuat kita mengingat kembali apa itu Shensin. Bagi teman-teman yang kelas 7 atau yang belum pernah tahu apa itu Shensin, kiranya firman ini boleh menguatkan Anda dan menjadi Shensin yang sesungguhnya. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Yang berbunyi demikian. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teman-teman semua berbicara mengenai salah satu hal yang penting di dalam kehidupan kita, tentu kita tidak mungkin menafikan atau mengabaikan apa yang namanya tujuan hidup. Karena salah satu kehidupan manusia yang terpenting adalah bagaimana manusia itu menemukan tujuan hidupnya. Mengapa demikian? Saudara, suka tidak suka, kita harus sadar bahwa kita itu menghadapi yang namanya kematian. Setiap orang itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Mungkin ketika saya berkata demikian, ada dari kita berkata, oh saya kan masih remaja, saya kan masih muda, itu jauh-jauh dari saya. Saudara, tapi fakta mengatakan bahwa kematian itu tidak dapat ditolak dan tidak ada yang tahu kapan datangnya. Oleh karena itu manusia di dalam hikmat bijaksananya tahu kalau kematian itu tidak dapat ditolak. Maka mencapai tujuan atau makna hidup itu menjadi penting. Nah tapi saudara, celakanya kita harus mengakui bahwa di masa-masa kita hari ini di zaman yang postmodern ini, semuanya serba cepat dan semuanya serba ada. Dan semuanya serba enak. Sehingga kita seringkali mengabaikan tujuan hidup itu. Maka kemudian saya pernah mengadakan survei kepada anak-anak remaja. Apa sih sebetulnya tujuan hidupmu? Banyak dari mereka yang mengatakan supaya pandai. Supaya bisa sekolah lebih tinggi. Supaya nanti cari kerja itu enak. Supaya nanti sukses. Saudara, saya pikir pintar itu bukan tujuan hidup, saudara. Pintar itu cara untuk mencapai tujuan hidup. Kerja yang baik itu cara untuk mencapai tujuan hidup. Dan kalau survei itu mengatakan demikian, maka boleh saya menyimpulkan bahwa sebagian besar dari kita itu berpikir bahwa tujuan hidup yang sesungguhnya mungkin secara sadar atau tidak sadar adalah yang namanya kenyamanan hidup. Saudara, berbicara tentang kenyamanan hidup, kita semua mendambakannya. Kita semua kepingin hidup enak. Kita semua kepingin hidup itu mudah. Kita semua kepingin hidup itu serba ada dan sebagainya. Tapi kemudian kalau kita mendasarkan tujuan hidup itu kepada itu semua, saudara, saya harus katakan semuanya itu fana. Semuanya itu akan lenyap. Setidaknya kalau hal itu tidak lenyap di dalam kehidupan Anda, ketika kematian itu melanda, maka semuanya itu akan lenyap. Saudara, beberapa waktu yang lalu lagi viral ya. Dua orang yang berinisial IK dan DS.
yang lagi viral di media sosial, yang kita kenal dengan budaya flexing, yaitu memamerkan kekayaannya, seolah-olah memberikan kepada kita tujuan hidup yang sesungguhnya. Seperti apa? Kita akan lihat berikut ini. Kira-kira kalau Tuhan merubah nasib gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih, nggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer ya kan. Udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik aku beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah, bingung. Habis itu dikasihlah aku makin kaya ya kan. Dapatlah rezeki itu kan. Sombong lagi aku, pamer lagi ya. Mau dimiskinkan lagi, beramal lagi aku, bersedekah lagi. Tuhan pun bingung mengambil keputusan, boy. Gak tahu dia mau diapain aku ini. Saudara, dalam video tadi dikatakan bahwa Tuhan sampai bingung kalau Ika itu miskin. Dikatakan kenapa? Karena dia banyak beramal. Dengan kenyamanannya, dengan kekayaannya dia beramal. Sehingga Tuhan tidak bisa membuatnya miskin. Atau bahasanya Tuhan bingung membuat dia miskin. Saudara, bagi dia, saya duga tujuan hidupnya adalah kenyamanan. Dan kenyamanan itu dipakai untuk menyogok Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak akan memiskinkan dia karena tujuan hidupnya adalah kenyamanan yang dia akan bagikan kenyamanan itu kepada orang lain melalui uang yang begitu banyak. Tapi kenyataannya bagaimana? Saudara, sangat viral beberapa hari ini kita juga mendapati bahwa Ika dan DS itu di dalam bisnis yang ilegal. Yang katanya tidak bisa miskin, nyatanya hari ini dan mungkin hari-hari ke depan akan dimiskinkan. Kita melihat dengan jelas bahwa orang yang punya tujuan hidup kenyamanan atau kekayaan itu bisa lenyap dengan tiba-tiba. Saudara, kalau hari ini kita punya tujuan hidup yang berbeda, saudara bisa merenungkannya di dalam pikiran, di dalam hati saudara. Kalau tujuan terdalam Anda dalam hidup adalah mencari kenyamanan, hati-hati saudara. Kalau kenyamanan itu merenggut seluruh hidupmu dan seluruh nyawamu dan semua hal yang kamu lakukan itu untuk tujuan itu, maka saya harus katakan dengan keras, tujuan itu adalah tujuan yang sia-sia. Dan bukan cuma sia-sia, ada waktunya Tuhan akan ambil semua daripada tujuanmu itu. Saudara, saya pernah mengenal orang yang sangat kaya, sangat pandai. Yang kemudian di usianya yang ke-30-an, lalu kemudian Tuhan izinkan dia mendapatkan stroke. Apa artinya kepandaiannya ketika dia stroke? Dan dia harus mengalami pansui, mati separuh. Yang kemudian kepandaiannya itu sudah tidak berlaku lagi. Yang kemudian kekayaannya itu tidak bisa memulihkan pansuinya itu, walaupun dia mengalaminya di usia 30 tahunan. Tidak ada gunanya. Kita harus akui ada sesuatu yang lebih besar daripada kita. Itulah sebabnya di dalam Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua ini. Paulus mengingatkan bahwa tujuan yang sesungguhnya adalah memuliakan Tuhan. Tujuan hidup manusia adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Berada di dalam Tuhan. Saudara, ketika Paulus menuliskan surat ini, dia menuliskannya kepada jemaat di kota Roma. Saudara, Anda perlu tahu apa yang terjadi di dalam jemaat Roma itu. Saudara, kota Roma pada waktu itu adalah kota pusat dunia. Kota Roma itu adalah kota metropolitan penuh dengan segala macam entertainment dan penyembahan berhala. Kalau kita lihat petanya saudara, kita akan mendapati bahwa di dalam peta itu ada berbagai tempat-tempat untuk mengumpulkan massa, untuk mengumpulkan pengunjung. Ada teater-teater, ada sirkus Maximus, ada tempat ibadah penyembahan berhala dan sebagainya. Nah saudara, yang kita perlu tahu adalah begini, bahwa di dalam kota itu, di dalam gambar yang Anda lihat, tempat-tempat itu menyediakan segala macam kenikmatan hidup. Ketika seseorang itu menyembah berhala, di sana juga diadakan pelacuran bakti. Yang tujuannya ketika mereka menyembah berhala itu, mereka juga menikmati segala macam kenikmatan nafsu seksual. Lalu kemudian ketika mereka berada di dalam
Sirkus Maximus. Mereka menonton pertandingan olahraga. Dan ini bukan pertandingan olahraga biasa, tetapi pertandingan olahraga yang menandingkan antara manusia dan binatang. Diadu sampai mati. Dan bukan hanya itu, di salah satu tempat yang dikatakan teater itu adalah tempat pembantaian orang-orang Kristen yang dibakar hidup-hidup dan sebagainya hanya untuk tontonan kesenangan mereka. Mereka berpikir kalau hidup itu lenyap, kalau hidup itu mati tujuannya, maka tidak ada yang lain selain bersenang-senang di dalam dunia ini semaksimal mungkin. Tetapi mereka lupa bahwa setelah kehidupan itu ada yang namanya kematian. Dan di sana ada penghakiman Tuhan yang kekal. Maka kemudian Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma dengan latar belakang seperti ini. Bahwa mereka itu sudah diselamatkan oleh Tuhan, ada anugerah Tuhan yang telah membawa seseorang itu dari kegelapan menuju terang. Yang dulunya mati, sekarang menjadi hidup. Maka Paulus menuliskan demi kemurahan Allah. Saudara, kalau kita menyelidiki kata demi kemurahan Allah, ini ada suatu penekanan. Di dalam bahasa aslinya bukan sekedar menasihatkan kamu, bukan seperti orang menasihati anaknya atau temannya, bukan. Tetapi dikatakan di dalam Alkitab bahasa Inggris, I urge you. Aku memburu kamu, aku appeal to you. Seperti seorang di tengah-tengah pengadilan yang sedang mau naik banding. Seolah-olah Paulus mau mengatakan, aku mau naik banding sama kamu. Kalau kamu itu sudah percaya sama Yesus, yang hidupmu itu sia-sia, yang nanti akan mati, yang semuanya akan diambil, maka demi kemurahan Allah, aku ini naik banding kepada kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bagian ini merupakan aplikasi dari doktrin yang ia jabarkan mengenai dosa, keselamatan, dan Allah. Maka kemudian Paulus menghimbau naik banding kepada jemaat di Roma. Kamu kalau sudah tahu begitu, maka tujuan hidupmu sekarang bukan lagi bersenang-senang, bukan lagi kenyamanan hidup, bukan lagi kekayaan, tetapi mempersembahkan tubuh bagi Kristus. Mempersembahkan tubuh yang seperti apa? Yang hidup, bukan yang mati. Jadi segala sesuatunya kita persembahkan kepada Tuhan. Yang kudus, yang tidak bercacat kepada Allah. Itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma tentang hal ini. Saudara, beberapa tahun yang lalu, saudara ya, sebuah gambar ini mengingatkan kepada saya bahwa satu kali ada jemaat Siensin, saudara, yang sempat mau berada di dalam pesawat ini. Pesawat ini saya tidak sebut mereknya ya, tapi punya tagline, now everyone can fly. Saudara. Tapi orang lupa, saudara. Everyone can fly, but everyone can die too. Maka pada waktu itu ketika dia kesaksian, hari itu, pagi itu, ada keluarga saya yang mau naik pesawat itu dari Surabaya ke Singapura. Bukan can fly ya, tapi can die. Dan hari itu pesawat itu terperosok dan kemudian hancur dan semua yang berada di pesawat itu meninggal dunia. Saya bukan mengatakan puji Tuhan, enggak. Tetapi yang saya mau katakan adalah kita enggak pernah tahu, saudara, kapan kematian itu tiba. Saudara, kita tahu di Siensin kita juga punya
mantan pengurus yang kita cintai, yang beberapa waktu yang lalu juga sudah bersama-sama dengan Tuhan. Kita gak pernah tahu. Kita gak pernah nyangka. Bahkan mantan pengurus itu, saya ingat betul, hari Selasa, saya baru ketemu dengan dia di Galaxy Mall. Dan kemudian hari Kamisnya sudah tidak ada. Saudara jangan pikir saudara, hidup saya masih panjang. Saudara Anda pulang dari gereja ini, atau Anda switch off komputer Anda bisa saja tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Tidak ada yang tahu. Ketika itu terjadi, siapkah Anda? Atau saudara, barangkali Tuhan tidak memanggil kita. Barangkali Tuhan mengizinkan. Seminggu lagi, sebulan lagi, segala macam kekuatan kita, kekayaan kita hancur, hilang lenyap. Kita gak tahu saudara. Ada orang yang tadi menyombongkan diri, wah aku ini kaya raya, seminggu langsung dimiskinkan. Atau bayangkan Anda misalnya menjadi penduduk Ukraina saudara. Dikatakan waktu itu, hari sebelumnya orang masih hidup normal. Masih makan di restoran. Tiba-tiba besok dibom. Dan kemudian hidupmu berubah 180 derajat. Kita gak pernah tahu saudara. Maka kemudian firman ini menjadi relevan. Bahwa yang sesungguhnya tujuan kita bukan untuk segala sesuatunya itu. Kenyamanan hidup. No. Tetapi tujuannya adalah memuliakan Tuhan dengan mempersembahkan tubuh ini untuk kemuliaan Tuhan. Saudara saya ingat benar tanggal itu, tanggal 14 Juli 1996. Ketika saya naik dari kelas 6 ke kelas 7, disitulah saya menerima Tuhan sebagai juru selamat. Dan saya ingat benar, ketika firman Tuhan itu melawat saya, mengingatkan saya akan Tuhan yang membenci dosa, akan Tuhan yang juga mengasihi, akan aku sendiri yang akan mengalami kematian yang kekal itu di dalam kegelapan yang paling gelap dan untuk selamanya. Maka kemudian hari itu saya menghayati Tuhan, saya berjumpa dengan Tuhan. Dan saya menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan firman ini yang kemudian menghantar saya masuk Shenzhen. Dan hamba Tuhan itu menantang saya. Kalau kamu percaya kepada Kristus, kalau kamu menerima Kristus dengan sungguh-sungguh, maukah kamu mempersembahkan masa mudamu ini, sepanjang waktu hidupmu ini, untuk kemuliaan nama Tuhan? Engkau akan dikasihi, engkau akan beroleh upah yang besar, yang sejati, yang tidak pernah dimakan oleh ngengat dan karat di surga nanti. Dan ketika tantangan itu datang kepada saya menjawab, ya Tuhan, ini aku. Lalu firman Tuhan itu kembali diingatkan kepada saya. Di dalam Galatia 2 ayat yang kedua, ayat yang ke-20 yang berkata demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hari itu saya berkata, Tuhan ini aku yang menjadi Shenzhen, yang mempersembahkan hatinya untuk Engkau sepenuh-penuhnya. Teman-teman, hari ini kalau engkau mendengarkan firman Tuhan ini melalui online atau onsite, saya ajak kita berdiam diri sejenak. Kita mengambil waktu, kita ingat kembali, Tuhan, apa tujuan hidupku? Kalau aku ingin memuliakan Tuhan, ini hidupku. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saya undang kita semua untuk sama-sama berdiam diri merefleksikan. Terimalah Kristus dalam hatimu. Bagi engkau yang masih ragu-ragu, bagi engkau yang belum
menerima Kristus dengan sungguh-sungguh terima Kristus. Bagi engkau yang sudah menerima Kristus, perbarui lagi komitmenmu. Ingatkan lagi bahwa hidup ini bukan sekedar senang-senang. Hidup ini bukan sekedar dapat kenyamanan. No. Tetapi hidup ini adalah untuk mendapatkan Kristus dan memuliakan Tuhan. Kendati kondisinya sulit. Yuk, mari ambil waktu berdoa sama Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami mau mempersembahkan diri kami. Seperti pujian yang kami tahu, kami mau mempersembahkan diri kami sepenuh-penuhnya kepada Engkau. Ini kami anak-anakmu Sien-Sien ini, yang mempersembahkan hati kami sebagai persembahan yang hidup di masa muda kami yang kuat ini. Dan yang kudus, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itu adalah ibadah kami yang sejati. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami menjalani masa muda ini. Banyak tantangan di dalam kehidupan kami yang membuat kami tidak mau jalan sama Tuhan. Tapi hari ini kami mau memperbarui komitmen kami untuk kami berjalan bersama Tuhan. Bagi kami yang belum menerima kasih Tuhan, Tuhan lawat kami. Supaya kami mengerti bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar itu melalui Kristus yang ada di kayu salib itu. Menebus dosa kami. Tunjukkan kepada kami kengerian kematian itu. Supaya kami boleh menghayati bagaimana kasih Tuhan yang besar. Supaya kami boleh dilawat dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami kembali akan merenungkan firman Tuhan. Meteraikan ayat-Mu yang pertama ini di dalam hati kami. Amin. Teman-teman semua, barangkali kita akan bertanya, oke Tuhan, aku mau mempersembahkan diri. Aku mau mempersembahkan hati. Gimana caranya? Maka kemudian Paulus tidak berhenti sampai di sana. Paulus memberikan kepada kita sebuah prinsip praktis. Bagaimana kita bisa mempersembahkan tubuh itu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Maka kemudian Paulus memberikan satu implikasi praktis, satu langkah praktis. Kalau kita mau mempersembahkan kepada Tuhan, gimana caranya? Berubah oleh pembaruan budimu. Berubah menjadi pembaruan budimu itu bagaimana? Yaitu menjadi serupa Kristus, bukan serupa dunia. Kita harus punya hidup yang berbeda dengan dunia. Menggarami dan menjadi terang. Menarik sekali kata yang dipakai di dalam firman Tuhan ini. Ketika Paulus menggambarkan pembaharuan, Paulus menggunakan dua kata yang menggambarkan ini. Yang pertama, dia memakai kata metamorf, atau yang kita kenal dengan kata metamorfosis. Seperti ulat yang kemudian bertransformasi menjadi kupu-kupu, menjadi sesuatu yang berbeda dari ulat itu. Tetapi Paulus juga memakai kata yang kedua, bukan cuma metamorf itu, tetapi menggunakan kata metanoia. Dua kata Yunani ini, baik metamorfosis maupun metanoia, itu sama-sama berubah. Tetapi ada yang unik mengenai metanoia ini. Metanoia itu adalah berubah tetapi tidak berubah total seperti metamorfosis. Kalau metamorfosis kita tahu bahwa dari ulat, binatang yang satu, yang kecil, kemudian menjadi binatang yang berbeda. Menjadi kupu-kupu yang lebih besar dan dia bisa terbang. Tetapi metanoia ini bukan begitu. Metanoia ini adalah pembaruan oleh akal budi, pembaruan hikmat. Kata ini juga dipakai ketika Musa itu naik ke gunung bertemu dengan Allah. Ketika Musa bertemu dengan Allah dan turun, dia tidak menjadi orang yang lain bukan, dia tetap Musa.
Tetapi Musa yang telah turun itu menjadi Musa yang telah berjumpa dengan Tuhan dan menjadi tampaknya seorang yang lain karena punya kerohanian, karisma yang berbeda. Dan inilah yang dimaksud oleh Paulus. Ketika kita berubah bukan maksudnya kita menjadi orang lain. Kalau saya Haryono Wong kemudian besok jadi Pak Hari gitu ya, bukan. Atau Pak Yono begitu, bukan. Saya tetap Pak Wong, tetapi Pak Wong yang berbeda, yang kata-katanya berbeda, yang perilakunya berbeda, yang hidupnya, caranya berbeda sekali. Saudara, kita harus mengakui, saudara, di dalam kehidupan kita, khususnya postmodern ini, kita itu melihat dunia yang sangat-sangat berbeda di zaman-zaman sebelumnya. Ada fenomena-fenomena di dalam banyak hal. Ada fenomena yang berbeda di dalam arsitek, di dalam film, arts, games, lifestyle, musik, bisnis, fotograf, dan yang lainnya. Saudara. Kalau dulu saudara, bangunan itu kotak-kotak. Hari ini bangunannya melengkung. Saudara. Kalau dulu apartemen itu kotak-kotak, hari ini apartemen seperti ini. Saudara. Kalau dulu ikan itu di akuarium, hari ini gambarnya seperti ini. Saudara. Ikannya hidup di udara atau manusianya yang hidup di air. Lalu dunia kita juga berbeda saudara. Kalau dulu games itu seperti ini zaman saya saudara. Games itu ada endingnya. Endingnya apa? Mengalahkan lawan. Tapi hari ini saudara, gamesnya berbeda. Siapa yang menang? Tidak ada yang menang. Kalau Anda main COC, Minecraft atau Get Rich ini, tujuannya apa? Gak ada. Ya pokoknya tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Lalu kemudian situs berita, sekarang menjadi seperti ini. Saudara. Bahkan reporternya tergeletak. Apa yang saya mau katakan dari semuanya ini? Saudara, saya mau katakan begini. Saudara. Kita harus menggunakan hikmat Tuhan untuk berubah dalam akal budi kita. Kalau kita tidak menggunakan hikmat Tuhan tadi, kita akan digerus oleh dunia tanpa sadar. Tanpa sadar kita digiring untuk hidup di dalam kenyamanan. Tanpa sadar kita digiring untuk sesuatu yang tidak bertujuan. Tanpa sadar segala sesuatunya itu menjadi ambyar. Di dalam ibadah misalnya. Saudara, kita harus introspeksi juga. Apakah yang kita harapkan dari sebuah ibadah? Apakah hingar-bingarnya? Apakah LED-nya yang begitu mengkilap? Apakah lighting-nya? Apakah pembicaranya yang harus six pack? Apakah kemudian firman Tuhannya itu yang menawan begitu? Apakah firman Tuhannya yang lucu-lucu biar nggak boseni? Ataukah esensi dari firman Tuhan itu sendiri? Soalnya hari ini kita hidup di dalam posmo yang kalau kata seorang rekan tadi bilang banyak gimmicknya. Dan kita itu terlena oleh gimmick-gimmick itu loh. Dan kita merasa bahwa yang penting itu adalah gimmick-gimmick itu. Maka berubahlah oleh pembaruan budimu saudara. Yang gimmick-gimmick itu biar tetap gimmick. Yang esensi biarlah itu yang menjadi esensi. Yang ekspresi biarlah itu menjadi ekspresi. Jangan esensi menjadi ekspresi. Ekspresi menjadi esensi. Saudara, mari kita belajar untuk menjadi serupa Kristus. Untuk membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Bagaimana caranya kita memperbarui budi? Saudara, tidak ada cara lain. Saudara. Ketika kamu sudah mengambil komitmen untuk kamu memuliakan Tuhan, untuk kamu meninggalkan kenyamanan itu, kamu harus mengerti kehendak Allah. Dengan ini saudara, baca firman Tuhan. Kalau kamu membaca firman Tuhan, kalau kamu rajin untuk beribadah, mendapatkan yang esensinya. Kalau kamu rajin untuk GDG, kamu akan belajar membedakan mana yang baik, yang buruk,
yang benar, yang salah. Bahkan mana yang prioritas, mana yang tidak. Saudara, kalau Anda ingin hidup di dalam Kristus tapi Anda dilingkupi oleh zaman posmo tadi, sulit, saudara. Itu ibarat Anda terang sendirian, lalu kemudian Anda di tengah kegelapan, dan kegelapan itu sedang melawan Anda. Tapi terang ini, hendaklah ia juga menerangi kegelapan itu. Dan berkumpul menjadikan yang lain terang, supaya terang itu lebih terang bercahaya, semakin menerangi dunia yang gelap ini. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang demikian. Mari kita berkomitmen untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mau untuk memiliki komunitas. Inilah pesan Paulus yang disampaikan untuk jemaat di Roma. Dan inilah pesan Paulus yang disampaikan untuk kita semua. Dan biarlah melalui pesan Paulus ini, kita menjadi siensin yang sesungguhnya. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami disegarkan kembali oleh firman Tuhan yang mengingatkan kami akan tujuan hidup kami. Kami rindu, kami mempersembahkan hati kami seperti siensin ini, persembahan hati kami. Dan biarlah melalui persembahan ini, kami juga mempunyai cara hidup yang berbeda. Kami merenungkan firman Tuhan tiap hari, kami punya komunitas rohani, dan kami mendengarkan makanan-makanan rohani yang baik. Tolong kami Tuhan, kami manusia yang lemah, seringkali kami lebih suka yang gimmick-gimmick itu daripada yang esensi. Tapi biarlah hari ini menjadi komitmen kami untuk kembali menerima, mendengarkan yang esensi itu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kuwong untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa esensi hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Teman-teman, sudah saatnya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QRIS atau transfer ke gereja masing-masing. Mari kita bersama pujikan lagu
aku berserah. Sebagai bentuk komitmen kita kepada Tuhan, menyerahkan seluruh aspek hidup kita ke dalam tangan Tuhan. All to Jesus, I surrender. All to Jesus, I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi, katakan, berserah kepada Yesus, nikmat dunia ku tinggalkan. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan. Tuhan terima anakmu. Aku kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini. Ini adalah sebagian yang kami miliki. Berkati agar persembahan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, berdiri yuk. Tangannya taruh dada ya. Sudah lama banget nih kita nggak nyanyi lagu Mercy and Sin. Yuk dengan semangat kita pujikan Mercy and Sin. Kita harus mengabarkan Injil pada dunia dalam gelap, mempersembahkan hati kita untuk kemuliaan-Nya, untuk kemuliaan-Nya. Karena dengan telah selamatkan kita dari belenggu dosa, kita harus keluarkan Injil Tuhan pada setiap manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menundukkan kepala kita, memejamkan mata kita dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, karya penebusan daripada Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan dan kekuatan daripada Allah Roh Kudus, senantiasa memampukan kita untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh kita yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Silakan mengambil saat teduh dan beberapa pengumuman akan disampaikan. Selamat pagi teman-teman semua. Ada 2 pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama. Minggu depan kita akan ada main game bersama. Teman-teman bisa bareng-bareng mengikutinya. 2 minggu lagi, teman-teman bisa join bersama-sama kita di dalam link yang akan dibagikan di dalam medsos Siensin. Teman-teman boleh lihat Instagramnya Siensin atau di media sosial WA atau Line Anda masing-masing. Dan untuk mengikuti game ini kita perlu daftar ya. Jadi don't forget untuk daftar. Yang kedua, teman-teman diundang untuk mengikuti GDG. Bagi teman-teman yang mau join GDG atau yang sudah lama absen dari GDG, silakan boleh sama-sama gabung di dalam GDG ini. Biarlah kita boleh berkomunitas setiap minggu dan mendapat kekuatan baru di dalam GDG yang kita jalani. Teman-teman bisa ikuti GDG di dalam link yang dibagikan setiap minggu, baik melalui Line atau WhatsApp. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.